Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 14 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Semua dosa akan diampuni kecuali satu. Ayat tema terdapat di dalam Markus pasal 3 ayat 28 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa yang merupakan dosa terhadap Roh Kudus? Itu adalah dosa yang menyatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Seandainya ada seseorang yang adalah saksi dari pekerjaan Roh Allah, ia memiliki bukti yang meyakinkan bahwa pekerjaan itu selaras dengan kitab suci dan Roh Kudus bersaksi dengan rohnya bahwa pekerjaan itu berasal dari Allah. Kemudian dia jatuh di bawah pencobaan kesombongan, keras kepala, atau sifat jahat lainnya mengendalikannya, dan menolak semua bukti dari karakter ilahi, dan dia menyatakan bahwa apa yang sebelumnya dia akui sebagai kekuatan Roh Kudus adalah kekuatan iblis. Melalui perantara rohnya, Tuhan bekerja di atas hati manusia. Dan ketika manusia dengan sengaja menolak rohnya dan menyatakan itu dari iblis, mereka memutuskan saluran yang dengannya Tuhan dapat berkomunikasi dengan mereka. Dengan menyangkal bukti dari Tuhan yang dengan senang hati diberikan kepada mereka, mereka menutup terang yang telah bersinar di hati mereka. Dan akibatnya mereka ditinggalkan dalam kegelapan. Testimonis jilid 5 halaman 634. Dosa apapun, jika jiwa bertobat dan percaya, kesalahan itu akan dibasuhkan di dalam darah Kristus. Tetapi barang siapa yang menolak pekerjaan Roh Kudus, berarti menempatkan dirinya sendiri di tempat di mana pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi padanya. Dengan Roh Kudus, Tuhan bekerja di dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya roh itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 344. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini penting sekali dipahami oleh umat-umat Allah. Apakah yang dimaksud dengan mendukakan atau menghujat Roh Kudus? Dalam Keluaran 23 ayat 20 dan 21, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan
dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan mengutus seorang malaikat yang berjalan di depan Musa dan bangsa Israel. Dan Allah memberikan amaran kepada Musa, jangan engkau mendurhaka kepada malaikat itu. Sebab jika Musa mendurhaka kepada malaikat tersebut, maka Musa tidak akan diampuni. Siapakah malaikat ini? Perhatikan, malaikat ini mempunyai ciri khas, yaitu nama Allah ada di dalam dia. Mari kita buka buku Ibrani untuk mencari tahu siapa malaikat ini. Dalam Ibrani 1 ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 1 ayat 4 ini berbicara tentang Yesus anak Allah. Karenanya, malaikat yang menerima nama Allah itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Tidak ada malaikat lain yang menerima nama Allah selain Yesus. Hanya Yesus yang menerima nama Bapanya. Mengapa Yesus disebut malaikat? Karena malaikat artinya utusan. Lihat Maleakhi 3 ayat 1. Jadi, jika kita kembali pada Keluaran 23 ayat 20 dan 21 tadi, ayat tersebut menjadi, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, yaitu anakku, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapan anakku dan dengarkanlah perkataan anakku. Janganlah engkau mendurhaka kepada anakku, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni anakku, sebab namaku ada di dalam anakku. Tentang malaikat ini, Roh Nubuat berkata, selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Para Nabi dan Bapa jilid 1, halaman 327, paragraf pertama. Alkitab dan Roh Nubuat sangat jelas. Malaikat yang Allah utus adalah Kristus, anak Allah. Allah ingatkan Musa, jangan mendurhaka kepada anakku, pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Ini penting kita ingat, karena mendurhaka kepada anak Allah, dosa kita tidak akan diampuni. Itu sebabnya, perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Orang-orang Yahudi telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni dengan penolakan akan Yesus. Dan dengan menolak undangan kemurahan, kita pun dapat melakukan kesalahan yang sama. Dikutip dari Kerinduan Segala Zaman jilid 1, halaman 347, paragraf kedua. Dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni dengan menolak Yesus. Hal ini selaras dengan yang Alkitab nyatakan dalam Keluaran 23 ayat 20 dan 21 tadi. Tapi renungan hari ini berkata, semua dosa akan diampuni, kecuali satu, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Namun Roh Nubuat juga berkata, dosa menolak Yesus juga tidak dapat diampuni. Apakah benar hanya satu yang tidak dapat diampuni, atau ada dua? Yang benar hanya satu. Oleh karena itu, kita perlu pelajari dan melihat hubungannya. Renungan hari ini berkata, melalui perantara Roh-Nya, Tuhan bekerja di atas hati manusia. Dan ketika manusia dengan sengaja menolak Roh-Nya dan menyatakan itu dari iblis, mereka memutuskan saluran yang dengannya Tuhan dapat berkomunikasi dengan mereka. Dengan menyangkal bukti dari Tuhan yang dengan senang hati diberikan kepada mereka,
mereka menutup terang yang telah bersinar di hati mereka, dan akibatnya mereka ditinggalkan dalam kegelapan. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 248, paragraf pertama. Perhatikan kalimat yang ditandai kuning, dikatakan menolak roh dan menyatakannya berasal dari setan. Hal itu sama dengan memotong saluran komunikasi kita dengan Allah. Jadi, menolak roh sama dengan memutuskan jalur komunikasi kita dengan Allah. Ada berapa jalur komunikasi kita dengan Allah? Hanya satu. Ingat kembali kutipan berikut ini. Tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Dikutip dari Steps to Christ, halaman 19, paragraf kedua. Saluran komunikasi kita kepada Allah hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka, jika kita menolak Yesus, maka itu sama dengan kita memutuskan jalur komunikasi kita dengan Allah. Karenanya, roh yang dimaksud adalah Yesus Kristus itu sendiri, bukan oknum yang lain. Inilah dasarnya bahwa hanya satu dosa yang tidak dapat diampuni. Jika saudara mengajarkan bahwa roh itu adalah oknum yang lain, maka saudara, entah sadar atau tidak, telah mengajarkan bahwa ada dua dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menentang Roh Kudus dan dosa menolak Yesus Kristus. Tapi tidak demikian dengan apa yang Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan. Hanya satu dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menentang Roh, yang adalah sama dengan dosa menolak Yesus. Sebab Yesuslah Roh Kudus itu. Kemudian perhatikan kembali kutipan sebelumnya. Mereka menutup terang yang telah bersinar di hati mereka, dan akibatnya mereka ditinggalkan dalam kegelapan. Siapakah terang yang bersinar dalam hati kita? Apabila Kristus hidup dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Dikutip dari Para Nabi dan Bapa jilid 1, halaman 132, paragraf ketiga. Terang yang ada dalam hati kita adalah Kristus. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Dikutip dari Gospel Workers 1892, halaman 45, paragraf pertama. Yesus yang adalah terang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang menghalau semua kegelapan. Tetapi jika Roh Kristus ditolak, maka tidak hanya jalur komunikasi dengan Allah yang terputus, namun terang yang dalam hati kita juga tertutup, dan akhirnya hati kita menjadi gelap. Inilah dasarnya mengapa dosa menentang Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Sebab Roh adalah Yesus itu sendiri, yang adalah satu-satunya saluran komunikasi kita dengan Bapa dan sumber terang dalam hati kita. Menolak Yesus sama dengan menolak hidup, sebab Yesus adalah Roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Dan dalam letter 66 tahun 1894 paragraf 18, tidaklah aman untuk menangkap roh yang lain. Kami mau Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Jelas bahwa dosa yang tidak dapat diampuni hanya satu, yaitu menentang atau menolak Yesus Kristus. Sebab Allah Bapa telah menyatakannya sejak dahulu kepada Musa. Tapi orang Yahudi menolak Yesus, dan kita pun bisa melakukan kesalahan yang sama. Bila kita menolak Yesus yang adalah Roh itu, maka tidak ada lagi yang dapat dibuat oleh Allah bagi kita. Sebab satu-satunya jalan kepada Allah telah ditolak. Dan menolak Yesus sama dengan kematian. Sebagai penutup, Roh Nubuat berkata,
Suara Roh Kudusnya datang kepada mereka berkata, "Inilah anak Allah, percayalah kepadanya." Tapi mengalihkan wajah mereka dari terang, mereka menolak untuk mendengarkan, malah memilih untuk menumbuhkan ketidakpercayaan mereka. Jadi, terang yang jika diterima akan menjadi kenikmatan kehidupan hidup mereka ditolak, menjadi bau kematian sampai mati, kematian rohani. Dikutip dari The Review and Herald, Juli 27, 1897, paragraf kedua. Terang itu adalah Yesus, dan terang itu adalah hidup. Inilah kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat yang penting sekali umat Allah pahami, khususnya umat gereja Advent yang masih percaya pada Alkitab dan Roh Nubuat. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Yesuslah satu-satunya saluran komunikasi kita kepada Bapa, satu-satunya jalan masuk kepada Bapa, dan satu-satunya terang yang hadir dalam hati kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan melalui anak-Mu, Roh Kristus, dapat menuntun kami agar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan janganlah kami mendukakan Roh Suci, yaitu Roh Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya jalan masuk kami kepada Bapa dan satu-satunya terang yang hadir dalam hati kami. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.